Luke Shaw siap dilepas usai 11 tahun bersama Manchester United. Manchester United sudah resmi mengumumkan beberapa nama yang bergabung ke dalam tim pada bursa transfer musim panas 2025. Sejauh ini, terdapat 2 nama penyerang dan 1 pemain bertahan yang berhasil direkrut. Salah satu nama menarik yang didatangkan oleh Setan Merah adalah seorang bibit muda asal Paraguay, Diego Leon. Ia didatangkan olehmu dari sebuah klub lokal negara asalnya Paraguay, Cerro Porteño. Bek kiri berusia 18 tahun tersebut disiapkan untuk menjadi pelapis Patrick Dorgu, yang juga baru diboyong Setan Merah pada awal tahun 2025, menyusul inkonsistensi dan cedera yang menyerang Tyrell Malacia serta Luke Shaw. Melihat situasi ini, nampaknya sudah tak ada peluang bagi Luke Shaw menjadi pilihan Ruben Amorim di lini pertahanan Setan Merah. Kini, bek kiri asal Inggris tersebut menyatakan bahwa ia siap untuk memulai perjalanan baru dan meninggalkan klub yang sudah 11 tahun lamanya ia bela. Luke Shaw merupakan produk asli Akademi Southampton. Berkat kecemerlangannya, ia dipromosikan dan mulai bermain bersama tim senior The Saints pada tahun 2012. Karirnya bersama tim utama Southampton tak berlangsung lama. Shaw baru berumur 18 tahun saat resmi pindah ke Manchester United di musim 2014-2015. Saat itu, Setan Merah mengeluarkan dana sebesar 30 juta pounds untuk mendatangkannya. Perjalanan Shaw sendiri tidak begitu mulus. Berulang kali ia harus menepi karena cedera dan membuatnya harus absen dalam jangka waktu lama. Meski begitu, performanya yang konsisten membuatnya tetap menjadi pilihan utama berbagai pelatih Setan Merah. Ia merupakan figur penting di barisan pertahanan dan merupakan sosok senior bagi seluruh skuad MU. Salah satu faktor kekhawatiran pada diri Luke Shaw terdapat pada riwayat cedera sang pemain. Musim lalu, ia bahkan absen di lebih dari 50 pertandingan bersama MU dan timnas Inggris. Awal mula permasalahan ini terjadi pada musim 2015-2016. Kala itu, Shaw mengalami cedera parah saat menghadapi PSV dan membuatnya harus menepi selama hampir 1 musim penuh. Sejak itu, Shaw seringkali harus menepi lebih dari 10 pertandingan pada musim-musim berikutnya. Hanya pada musim 2022-2023, Luke Shaw berhasil menjaga kebugarannya dan hanya absen pada 3 pertandingan di seluruh kompetisi. Hal ini juga yang membuat pelatih Setan Merah, Ruben Amorim, mendatangkan banyak nama baru pada pos bek kiri dan membuat waktu bermain Shaw menjadi terbatas. Meski kontraknya masih tersisa 2 tahun di Old Trafford, berkurangnya jam terbang secara signifikan membuat Shaw benar-benar memikirkan opsi terbaik bagi karirnya saat ini. Terlebih lagi, Ruben Amorim sepertinya cukup puas dengan performa Diego Leon sepanjang pramusim ini. Ia bermain dengan sangat baik, ujar Amorim mengenai Diego Leon, usai laga uji coba melawan Leeds United. Belum ada indikasi kemana Shaw akan melanjutkan karirnya setelah ini. Namun, diyakini bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut masih ingin bersaing di kasta tertinggi Liga-Liga Eropa. Dua penyerang sudah datang, Manchester United alihkan fokus ke gelandang. Premier League musim 2025-2026 akan segera bergulir, tepatnya pada awal Agustus nanti. Maka, tak heran berbagai tim sedang melakukan persiapan penuh jelang dimulainya musim depan. Keseriusan para tim Premier League juga tampak di bursa transfer. Mereka tentunya ingin menambah kekuatan timnya demi menghadapi ketatnya persaingan. Beberapa klub bahkan rela mengeluarkan dana yang tak sedikit agar bisa berjaya. Tidak terkecuali Manchester United. Setelah buruknya performa musim lalu, Setan Merah nampaknya tak ingin lagi mengulang kesalahan yang sama. Mereka menyadari bahwa mereka perlu berbenah dalam menyambut musim mendatang. Pada bursa transfer musim panas ini, MU sudah resmi mendatangkan 2 penyerang, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. Kedua pemain tersebut didatangkan dari sesama klub Premier League, Wolverhampton dan Brentford. Melihat kedalaman skuad Setan Merah, gelandang harus menjadi prioritas lanjutan skuad asuhan Ruben Amorim tersebut. Mereka memerlukan tenaga baru di lini tengah yang mampu membawa tim lebih maju. Masalah utama MU terletak pada kesulitan para pemain mereka beradaptasi dengan taktik Ruben Amorim. Pergantian pelatih pada pertengahan musim lalu nampaknya cukup berpengaruh dalam penerapan strategi di lapangan. Lini tengah menjadi satu pos yang perlu mendapat perhatian khusus. Ditambah absennya para pemain secara silih berganti menambah masalah tersendiri bagi Amorim. Tentunya,
Pelatih asal Portugal tersebut tak boleh membiarkan persoalan tersebut terulang di musim depan. Amorim perlu menemukan solusi demi dapat kembali ke jajaran papan atas Inggris. Setan Merah patut mendatangkan gelandang dengan pengalaman, tak hanya sekedar calon bintang atau pemain dengan sensasi hanya pada semusim kebelakang. Akhir musim kemarin, Manchester United mengumumkan bahwa mereka tidak memperpanjang kontrak Christian Eriksen. Gelandang veteran asal Denmark tersebut resmi meninggalkan klub setelah 3 musim bersama. Kehilangan Eriksen tentunya tak bisa membuat Setan Merah diam. Mereka harus segera menemukan pengganti secepatnya, agar sang pemain baru dapat beradaptasi dengan taktik Amorim sebelum musim berlangsung. Perginya Eriksen juga semakin membuat stok lini tengah menipis. Saat ini, MU hanya memiliki total 6 gelandang di skuad senior mereka. Angka tersebut sangatlah sedikit, mengingat Premier League akan berjalan panjang dan sengit. Penambahan gelandang baru juga dimaksudkan untuk menjadi suksesor Casemiro yang sudah memasuki usia 33 tahun. Lebih lagi, kekhawatiran cedera pada pemain seperti Kobbie Mainoo dan Mason Mount membuat datangnya gelandang anyar adalah suatu kewajiban. Ajang pramusim merupakan momen penting baik bagi pelatih maupun pemain dalam mengukur kemampuan tim. Persiapan yang akan berlangsung akan sangat berguna bagi perjalanan tim semusim ke depan. Manchester United sendiri akan melaksanakan kunjungan pramusim ke Amerika Serikat. Mereka nantinya akan mengadakan uji coba dengan 3 klub Premier League lainnya, West Ham United, Bournemouth, dan Everton. Apabila menambah pemain baru, Setan Merah perlu bergerak lebih cepat agar sang pemain dapat segera bergabung dengan skuad. Hadirnya mereka juga dapat menciptakan koneksi yang lebih baik antar sesama pemain. Casemiro jadi alasan Manchester United belum bisa datangkan gelandang baru. Manchester United belum bisa mendatangkan gelandang baru pada bursa transfer musim panas ini. Masalahnya bukan pada minimnya target, melainkan kondisi internal klub sendiri. Dilaporkan Manchester Evening News, keberadaan Casemiro yang masih terikat kontrak menjadi penghambat utama. Gelandang asal Brasil itu masih menerima gaji tinggi di Old Trafford. Kontrak Casemiro akan berakhir tahun depan. Tetapi MU kesulitan menemukan klub peminat. 4 agen sempat diberi mandat untuk menjualnya, namun tak ada tawaran konkret yang masuk. MU terhambat regulasi Financial Fair Play Premier League. Mereka perlu melepas pemain bergaji besar seperti Casemiro untuk membuka ruang pengeluaran. Casemiro saat ini mendapat bayaran sekitar 300.000 pound sterling per pekan. Dengan sisa kontrak 1 tahun, menjualnya menjadi opsi terbaik bagi MU. Agar tak mencatat kerugian, MU perlu menerima setidaknya 15 juta pounds dari penjualannya. Namun, belum ada klub yang tertarik membayar harga tersebut. Meski sempat tampil gemilang di Liga Eropa musim lalu, performa Casemiro cenderung menurun. Ia bahkan sempat absen selama sebulan pada musim dingin lalu. MU memiliki 5 pemain tengah saat ini. Selain Casemiro, ada Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, dan Toby Collier. Fernandes kini diplot lebih dalam sebagai gelandang tengah. Sementara itu, Ugarte dibeli dengan harga mahal, sekitar 50 juta pounds, tetapi performanya belum konsisten. Mainoo menolak kontrak baru yang ditawarkan awal tahun ini, sedangkan Collier baru tampil 3 kali di level profesional. MU sebenarnya telah melepaskan Christian Eriksen bulan lalu, namun, mereka justru memprioritaskan sektor serangan terlebih dahulu. Klub mengeluarkan 133,5 juta pounds untuk merekrut Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo. MU juga masih mencari striker baru. Posisi penjaga gawang juga dalam perhatian setelah Andre Onana mengalami cedera. Namun, MU belum berniat menjual Onana dalam waktu dekat.